Salam Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, kau akan diselamatkan. Semoga Tuhan memberikan kita hikmat untuk memberi yang terbaik, memilih yang terbaik dalam hidup ini. Karena Yesus sudah berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Petrus juga berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada-Nya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Kiranya Tuhan memberkati kita sehingga melalui pendengaran firman Allah iman kita dibangun, tetap mendapat kekuatan kesegaran dalam kehidupan kita. Dan malam ini ketika kita mau istirahat, biarlah kita rilekskan hati kita dan kita buka hati kita untuk mendapatkan berkat dari firman Tuhan. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pengharapan kami hanya kepada Tuhan sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya akan melanjutkan Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji nama Tuhan. Jadi tema kita adalah pengharapan kepada Tuhan. Hope in the Lord. Jadi pengharapan atau berharap kepada Tuhan. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan, kita lihat dari pembacaan tadi, Tuhan akan memperbaharui kekuatan kita. Wow. Tuhan akan memperbaharui kekuatan kita. Bahkan dikatakan, diumpamakan, mereka seumpama raja wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Kalau pernah kita melihat burung di lautan bebas sana yang sedang mencari mangsa di tengah lautan, dari ketinggian dia melihat makanan, walaupun dia mungkin sudah terbang lama di udara, lalu kemudian dilihat ada mangsanya, dia akan menuki dengan segera dan naik dengan kekuatan sayapnya, dengan membawa, kadangkala saya melihat ikan yang besar itu pun bisa dibawa. Ayam sudah sering kali lah ya. Karena dia suka makan ayam. Jadi yang mau saya katakan adalah orang-orang yang berharap kepada Tuhan harus mengetahui bahwa Tuhan akan memperbaharui kekuatan kita. Kita pergunakan kekuatan kita ini setiap hari. Iman kita gunakan setiap hari. Kadangkala dalam ketidaksiapan atau ketidaksiapan kita, tiba-tiba drop. Iman kita drop. Keyakinan kita drop. Pengharapan kita drop. Seolah-olah kita tidak bisa melihat bahwa Allah itu mampu melakukan jauh daripada apa yang kita pikirkan. Kita tidak bisa melihat bahwa Tuhan akan menolong kita. Karena semua drop, lowbat. Anda bisa bayangkan kalau Anda sedang lowbat tiba-tiba mati. Waduh. Bayangkan kalau baterai kita lowbat, lalu kemudian perkataan penting kita akhirnya tidak pasti kita pernah mengalami masa seperti itu. Tiba-tiba karena sudah lowbat, mati. Nggak kuat menanggung pembicaraan kita.
Dan Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa Tuhan akan memperbaharui kekuatan kita seperti burung raja wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Artinya apa? Bahwa Tuhan akan memampukan kembali kita berdiri, bahkan naik tinggi seperti burung raja wali. Artinya kita kuat, teguh, berjalan di dalam iman kita. Menunggu, menanti-nantikan Tuhan di dalam doa-doa kita, sehingga Tuhan terus memperbaharui kita. Kadangkala orang sudah lelah, sudah drop, bukannya datang kepada Tuhan, bukan membangun hubungan intimnya dengan Tuhan, malah mencari televisi. Berjam-jam dia sampai tidur di depan televisi itu. Bukan semakin segar, semakin loyo, semakin rasa putus asa terjadi. Jangan biarkan itu. Datang pada Tuhan supaya engkau merasakan bahwa Tuhan memberikan kekuatan baru. Engkau mendapat kekuatan baru dari Tuhan. Yang kedua, kata firman Allah ialah Tuhan akan membuat staminamu menjadi tangguh. Wah, menjadi prima, tangguh. Wow. Ya. Kita dalam berolahraga kita perlu stamina yang tinggi, ya. Saya baru mengikuti apa itu? Mengikuti moderasi beragama. Di tempat moderasi beragama itu ada kami di lantai 10 di ketinggian, ya. Dan pagi saya berolahraga naik turun dari lantai bawah ke atas, lalu kemudian mengelilingi, karena tidak bisa lama-lama di dalam ruangan tertutup itu, ya. Naik sekali, turun, naik lagi, turun, sudah turun lagi untuk berkeliling mendapatkan oksigen. Saya pergi ke tepi kepaling yang banyak pohon-pohonnya untuk menambah stamina kita. Itu 277 anak tangga. Dan saya bersyukur karena apa? Saya sudah biasa melangkah itu 500 anak tangga yang bolak-balik begitu, ya. Walaupun secara ketinggian tidak, karena saya di situ saja gitu. Saya katakan itu beda 277 anak tangga itu ketika kita naik, wow. Itu memang sudah langsung netes itu keringat. Ya. Jadi netes itu keringat dan kemudian naik lagi, turun. Itu sudah kita mulai kroso, ya. Kita kadangkala sampai saya kadang ngantuk juga. Karena pagi-pagi harus berdoa dan kemudian kita sepanjang hari kita sampai malam itu ada kegiatan, itu membuat kadangkala kita bisa ngantuk juga gitu, ya. Karena pagi-pagi kita sudah bangun lalu berolahraga, lalu kemudian dengan segala keadaan fisik kita yang biasanya mungkin kita istirahat jadi tidak istirahat dan harus diporsir. Kadangkala ada jatuh bangun. Tetapi yang mau saya katakan ialah bahwa orang-orang yang berharap kepada Tuhan itu, Tuhan akan membuat stamina yang prima. Jadi walaupun ya yang begitu sampai dari pagi sampai malam, tapi kalau dilihat bahwa Tuhan masih tetap memberikan, kita tidak sampai ngorok gitu, ya. Masih melawan itu perlu, ya. Walaupun kadangkala ada, tetapi tidak sampai tertidur, ya, tidak sampai tertidur. Yang mau saya katakan di sini,
ketika kita menghadapi persoalan kita, kalau kita tidak mempunyai stamina iman yang kuat, tangguh, prima, kita bisa terguling. Dan kita perlu memiliki stamina yang prima dari Tuhan. Dan itu sebabnya orang yang berharap kepada Tuhan, kerjanya itu hanya datang kepada Tuhan. Ada masalah datang pada Tuhan, bukan berarti dia kerja, bukan. Nanti kata bilang, itu kan Pak Pendeta bilang hanya datang saja pada Tuhan. Ya, di tempat kerjamu juga engkau bisa datang. Ya. Saat saya kalau sudah mulai saya tutup mata, Tuhan beri aku kekuatan, berikan aku anugerah. Saya tidak putus dengan Tuhan. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita bahwa stamina yang prima, stamina iman hanya dapat didapat daripada Tuhan, karena Tuhan memberikannya kepada kita. Itulah sebabnya kita perlu merendahkan hati di hadapan Tuhan. Yang ketiga, orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan akan membuat kita mampu bertahan dalam segala situasi. They will walk and not be faint. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi ada kekuatan, ada kemampuan untuk bertahan dalam segala situasi, walaupun mungkin dengan tertatih-tatih. Tapi Tuhan katakan kita akan mampu bertahan dalam segala situasi kita. Kadangkala situasi kita itu bisa membuat kita keluar dari jalan. Bayangkan ketika kita membutuhkan finansial, ya, mencoba mendapatkan uang, lalu nggak dapat. Kita sudah coba menggadaikan televisi, ada 3 di rumah ini yang nggak dipakai itu, nggak laku. Lalu pergi ke pegadaian, coba menggadaikan apa yang bisa digadaikan. Nggak bisa karena tahunnya. Lalu kemudian tanah itu gimana sih? Tanah, surat tanah. Nah, kita bawa ke pegadaian. Apa? Tidak mau karena ruku. Wah, padahal kita butuh. Semua upaya kita lakukan untuk supaya orang tidak bilang kita ini curang. Haleluya, haleluya. Tapi tidak ada yang mau. Di tengah-tengah situasi yang seperti itu, ada telepon. Ini dah pakai uang saya. Iya. Aduh, mujizat itu. Bayangkan, kita sudah bawa itu tidak digubris. Kepada orang juga kita datang, tapi mereka juga mengalami masa-masa yang sulit. Kita nggak bisa paksa. Yang selama ini berkat Allah lancar-lancar saja, tapi proses itu begitu tajam. Saya sering katakan langit seperti tembaga. Keran yang selama ini terbuka tertutup. Apa yang terjadi? What happened? Membuat kita lelah. Malam kita buat pagi, pagi kita buat malam. Hanya untuk menarik belas kasihan Tuhan melalui 2 malam kita. Tapi puji Tuhan, semuanya selesai oleh karena anugerah Tuhan. Jadi jangan pernah, ya, kalau engkau merasa lelah, jangan pernah putus asa. Terus minta sama Tuhan. Minta pertolongannya. Ada dalilnya.
Minta, maka engkau akan menerima. Oh, itu alasan saya, Tuhan, saya sudah coba ini dan itu. Saya sudah bukan gak mau menggapa. Apapun yang ada Tuhan sudah saya coba geser. Gak mau orang. Pegadaiannya juga gak mau. Karena saya tidak mau terlibat dalam rentenir itu. Saya gak mau. Itu bukan solusi bagi saya. Itu kehancuran. Ya. Jadi saya tidak mau main-main itu. Dan tetapi Tuhan itu Tuhan yang baik. Karena apa? Kita berharap kepada Tuhan. Dan orang yang berharap kepada Tuhan, Alkitab katakan Tuhan tidak akan mengecewakan. Jadi teruslah berharap di tengah-tengah situasi kondisi apapun. Karena Tuhan tidak akan pernah berdiam diri. Memang ada saatnya kita mengalami proses, tapi percayalah proses kita itu tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan akan memampukan kita melewati masa-masa sulit itu. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya pengharapan kami kepada Tuhan akan terus teguh sampai selama-lamanya, sampai kami bertemu muka dengan Engkau. Dan kami berdoa kepada yang sakit dalam nama Yesus, jamah mereka, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Apapun sakit penyakit mereka, Tuhan tolong. Dan kepada mereka yang mengalami pergumulan dalam hidup ini, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka. Di dalam nama Yesus, kami percaya pertolongan Tuhan datang kepada mereka. Kebaikan Tuhan datang kepada mereka. Kemurahan Tuhan datang kepada mereka. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan ingat, sebelum tidur, baca firman Allah dan renungkan, perkatakan firman Allah itu. Sehingga kekuatan Tuhan tetap menyertai. Pagi, siang, malam, gunakan waktu-waktu tertentu kita untuk bersama dengan Allah dan bersama dengan firman-Nya. Semoga Tuhan terus memberikan kita pengharapan yang tidak pernah berhenti untuk berharap, mengharapkan sesuatu yang baik yang dari Tuhan dalam nama Yesus. Mantap, mantap, mantap.